7 alasan kenapa Tuhan Yesus Kristus harus lahir ke dunia. Nah, banyak pertanyaan kenapa Tuhan itu harus lahir ke dunia. Kenapa Tuhan dilahirkan? Jadi peristiwa Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia atau peristiwa Natal merupakan inti dari pemberitaan Alkitab. Dengan kelahiran Kristus ke dunia, maka misi kasih Bapa terrealisasikan bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Dan buktinya Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus yang adalah anaknya yang tunggal. Ia rela lahir ke dunia hingga mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kenapa menjadi manusia? Karena yang berdosa adalah manusia. Jadi tebusan dosa harus sama menjadi manusia. Dan yang menebus harus kudus, tidak bercacat. Dan hanya Tuhan Yesus yang memenuhi syarat menjadi tebusan menjadi manusia itu. Peristiwa kematian dan kebangkitan sebenarnya tidak terpisahkan dan merupakan peristiwa satu kesatuan dan juga dengan kelahiran. Sebab tidak mungkin ada kematian dan kebangkitan tanpa kelahiran, begitu juga sebaliknya. Berikut ini penjelasan 7 alasan mengapa Kristus harus lahir ke dunia. Alasan yang pertama adalah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa kaitannya kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia dengan Allah menciptakan menurut gambar dan rupanya? Berita kelahiran maupun kematian dan kebangkitan Kristus tidak lepas dari perjanjian lama. Kalau memahami kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus, maka harus mempelajari dahulu dari penciptaan hingga bangsa Israel dibuang ke bangsa-bangsa lain. Jadi dari Kejadian hingga Maleaki. Dari situlah kita akan menemukan arti sesungguhnya. Sebab jika tidak menelaah secara historika Alkitabiah, maka akan terjadi salah tafsir dan pergeseran pengertian yang sebenarnya. Kesalahan tafsir berdampak kepada pertumbuhan iman seseorang atau jemaat. Sebab itu perlu mempelajari Alkitab Perjanjian Lama dengan tepat, agar mengerti dengan benar akan makna kelahiran dan pengorbanan Kristus. Keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang spesial karena tercipta menurut gambar dan rupa Allah, yakni memiliki karakter dan sifat ilahi. Hal ini tercatat dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Gambar dan rupa Allah menunjuk bahwa manusia merepresentasikan Allah dan menyerupai Dia dalam hal-hal tertentu. Manusia memiliki roh, tubuh, dan jiwa. Sejatinya Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dan ditempatkan di Taman Eden, yang tentu tempat yang indah. Manusia berharga di mata Tuhan karena berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Akan tetapi karena ketidaktaatan manusia berakibat gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Artinya manusia tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Namun perlu kita bersyukur bahwa Bapa mengutus Kristus lahir ke dunia, tentu mengemban misi mengembalikan gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Dengan wujud kerelaan Kristus berinkarnasi menjadi manusia, maka manusia bisa kembali berkodrat ilahi. Manusia dikembalikan ke rancangan semula. Jadi alasan pertama mengapa Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, memberikan kesempatan kepada manusia agar kembali kepada kodrat ilahinya, yakni kembali ke rancangan semula, di mana menjadi manusia Allah atau kembali memiliki kodrat ilahi. Alasan yang kedua adalah karena manusia memiliki kehendak bebas. Hebatnya manusia sebagai makhluk spesialnya Tuhan.
di antaranya adalah memiliki kehendak bebas. Manusia diciptakan bukan seperti robot yang tidak bisa membuat pilihan. Manusia bisa memilih dan menyembah Bapa tanpa paksaan, melainkan dengan segenap hati. Bukti bahwa manusia memiliki kehendak bebas adalah manusia bisa membuat pilihan. Manusia bisa memilih untuk taat atau tidak. Tuhan memberi perintah, namun sayangnya manusia pertama itu memilih untuk tidak mengikuti perintah Tuhan itu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Kejadian 3 ayat 2-3. Itulah sebabnya mengapa Tuhan tidak otoriter ketika iblis memperdayai manusia. Kehendak bebas itulah yang akhirnya membuat manusia terpukau pada rayuan iblis. Sayangnya pilihan yang salah membuat manusia mengalami hukuman. Oleh karena manusia memiliki kehendak bebas, maka Tuhan Yesus harus datang dan lahir ke dunia. Dengan pengorbanannya lah manusia bisa mendapat kesempatan kembali memiliki kodrat ilahi dan menggunakan kehendak bebas dengan benar. Coba bayangkan kalau manusia tanpa kehendak bebas, tentu Tuhan Yesus tidak perlu lahir ke dunia. Dan pastinya manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Ataupun kalau jatuh ke dalam dosa, manusia tidak ada kesempatan lagi untuk kembali ke rancangan semula. Nah, sebagaimana malaikat yang memberontak tidak memiliki kesempatan, begitupun manusia, kelahiran Kristuslah yang ke dunia karena manusia memiliki kehendak bebas dan berkesempatan untuk kembali dalam jalan yang benar, yakni menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, Tuhan lahir ke dunia karena manusia itu telah berdosa. Keberadaan manusia di Taman Eden sangatlah mulia. Dan Bapa mempermuliakan manusia sebab manusia mendapat kepercayaan untuk mengelola bumi. Tapi naasnya akibat rayuan iblis, manusia jatuh ke dalam dosa. Berikut kronologis kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam Kejadian 3 ayat 1-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu akan memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia telah berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Dan karena dosalah yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Perlu kita ketahui bahwa semula Bapa merancangkan keselamatan. Bapa menjanjikan seorang anak manusia untuk lahir ke dunia dan menebus dosa manusia di dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia
karena untuk memberikan jalan keselamatan bagi manusia melalui penebusan dosa yang hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Yang keempat, Tuhan datang ke dunia karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Setelah jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi terpisah dengan Allah. Jelas sekali Alkitab menyebutkan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia bukan saja mengalami kutuk atau terkutuk akibat dosa atau ketidaktaatan. Manusia juga hilang kemuliaan Allah. Artinya hubungan dengan Allah menjadi rusak. Tidak ada lagi gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Seketika manusia menjadi lebih rendah di dalam kehidupannya dan terbuang. Selain kekekalan, tidak ada lagi menjadi bagian dalam fisik manusia. Ia juga terpisah dengan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah adalah kerugian besar dan kemalangan bagi manusia selama-lamanya. Apabila Kristus tidak lahir ke dunia, bersyukur Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia. Kristus lahir untuk kembali memulihkan atau memperbaiki relasi kita dengan Bapa yang di surga. Yang kelima, Tuhan menjadi lahir ke dunia karena manusia akan mengalami kematian kekal. Kejatuhan manusia di dalam dosa tidak bisa kita anggap sebagai hal yang sepele atau biasa saja. Ini adalah masalah serius bagi manusia maupun bagi Bapa. Bukan saja Bapa di surga menjadi sedih dan berduka cita akan hal ini, sebab makhluk ciptaannya yang spesial ini terpisah dengannya. Tetapi juga manusia akan mengalami yang namanya kematian. Kejadian 3 ayat 17-19 menyebutkan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Akibat dosa, selain mendapat hukuman menderita sakit saat mengandung, bekerja keras, juga mengalami kematian atau kembali menjadi tanah dan debu. Manusia yang awalnya didesain untuk hidup kekal, kini menjadi mengalami kematian fisik. Tapi perlu kita ketahui bahwa manusia tidak berhenti di dalam kematian fisik saja. Manusia juga akan mengalami kematian yang kekal. Apabila Kristus tidak lahir di dunia, maka tidak akan ada penebusan dan kehidupan kekal. Kelahiran dan pengorbanan Kristus dapat membatalkan hukuman kekal bagi manusia, sebab dialah yang menebus dosa kita. Tetapi kita pun harus berjuang dalam iman agar hidup kekal menjadi kepastian bagi kita. Jadi alasan Tuhan Yesus Kristus harus lahir ke dunia agar banyak orang terhindar dari kematian kekal. Yang keenam, kenapa Kristus lahir ke dunia? Karena Bapa mengasihi manusia. Manusia dikasihi oleh Bapa. Ini adalah fakta yang valid. Oleh kasih-Nya lah, maka Tuhan Yesus harus lahir ke dunia. Ini bukti atau realisasi kasih Bapa. Ia tak lantas menghancurkan manusia dan langsung memusnahkannya pada waktu manusia jatuh dalam dosa, melainkan menutup akses ke Taman Eden itu agar manusia tidak dalam keadaan berdosa secara kekal, melainkan nantinya akan beroleh penebusan melalui korban Kristus. Disinggung di dalam Kejadian 3 ayat 15, itu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menubuatkan kedatangan Kristus. Ini bukti kasih nyata Tuhan. Bahkan Tuhan membuat pakaian untuk manusia agar bisa menutupi ketelanjangannya. Kembali lagi kasih-Nya itu nyata. Bapa membuktikan kasih-Nya. Kejadian 3 ayat 21 menyebutkan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
Di sepanjang zaman, Tuhan itu terus merangkul manusia agar boleh kembali ke jalannya. Namun bangsa Israel terus menolak, tak hanya sampai situ. Oleh kasihnya pula, Kristus lahir ke dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 16-18 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Maka jelaslah salah satu alasan mengapa Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia, karena kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Namun yang menjadi pertanyaan, seperti apa kita merespon kasihnya? Dengan hidup berkenan kepadanya? Ataukah sebaliknya menyanyiakan anugerahnya dengan hidup tidak berkenan di hadapannya? Nah, yang ketujuh, alasan Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia adalah karena manusia itu supaya mendapat kesempatan beroleh tempat tinggal di kekekalan. Kelahiran Kristus di dunia tentu karena menjalankan misi Bapa, misi dari surga. Tidak ada seorang pun yang Bapa kehendaki untuk binasa. Maka Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, agar menjadi jalan satu-satunya ke rumah Bapa di surga. Kristuslah pintu surga itu. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dalam Yohanes 14 ayat 6 disebutkan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Tuhan Yesus Kristus menyediakan tempat bagi kita di kekekalan, yakni surga yang kekal. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Coba bayangkan bila Kristus tidak lahir, pasti tidak akan ada keselamatan dan tidak akan ada surga bagi manusia. Semua orang pastinya akan binasa atau tidak ada tempat yang menyenangkan dan membahagiakan di kekekalan, sebab surga diciptakan kelak bagi mereka yang hidupnya serupa dengan Kristus. Kunci surga ada di tangan Tuhan Yesus dan tersedia tempat bagi orang yang percaya oleh Kristus. Dalam Wahyu 21, surga digambarkan dengan jelas, yakni langit dan bumi baru. Betapa indahnya yang menjadi tempat penghuni orang-orang yang berkenan kepadanya. Perlu kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang kekal. Meski tubuh itu bisa mati, tetapi roh tetap hidup selama-lamanya. Nanti di kekekalan kita mendapat tubuh yang baru. Manusia saat ini hidup 70 tahun, lebih dari itu adalah penderitaan. Namun setelah kematian ada kekekalan menanti yang tidak pernah berujung. Oleh karena itu, mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, agar kelak kekekalan menjadi bagian kita, atau kita mendapat rumah surga nanti. Sebaliknya, kita kalau tidak hidup berkenan, akibatnya akan binasa kekal atau berada di neraka yang kekal. Kelahiran Kristus jelas sekali memberikan kesempatan bagi kita untuk beroleh tempat tinggal di kekekalan di surga. Demikianlah penjelasan mengenai 7 alasan mengapa Tuhan Yesus lahir ke dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.